teguhkan, semangat kami tak pernah padam. Halo kawan Pajak, jumpa lagi di podcastnya KPP Pratama Cirebon 1. Saya hari ini kedatangan tamu spesial lagi, yang meskipun sudah berkali-kali dengan beliau tapi rasanya masih istimewa. Ibu Nurma Listini, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Sigit. Nggak bosan ngobrol terus ya Bu ya? Enggak dong, ini rasanya podcast saya yang ketiga di tempat podcast setengah satunya. Iya. Di podcast setengah satu. Makin sini tapi makin cerah Bu Nurma. Makin cerah, walaupun di luar itu cuaca ini saya pakai mega mendung ya, baju sengaja. Hari ini mau podcast sama Mas Sigit pakai baju mega mendung, walaupun di luar sana nggak ada mendung-mendungnya, malah panas. Ada beberapa kali sih hujan itu alhamdulillah. Dan kita juga habis merayakan ulang tahun HORI ya. HORI itu hari ulang tahun Uang Republik Indonesia ke-77. Kita kemarin upacara, rangkaian acaranya juga banyak ya. Ini seperti momen kayak kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu seluruh rakyat Indonesia. Nah ini kalau Hari Uang ini warga Kemenkyu dia merayakan. Dan tahun ini temanya apa nih Bu? Temanya itu Kemenkyu melayani lebih baik. Nah itu Kemenkyu melayani lebih baik. Dan salah satu programnya itu saya lihat ada Kemenkyu Peduli Bumi. Nah ini mungkin kaitannya dengan cuaca panas di luar yang kita juga harus peduli ya, dengan menanam pohon seperti itu. Saya tadi lihat juga ada perubahan iklimnya luar biasa, sudah mulai ada yang tanah retak-retak gitu ya, mungkin kemarau yang panjang ini. Nah ini kita harus jaga kesehatan juga nih Mas Sigit. Suara kita juga ikut retak. Ya saya sempat agak ya minum es terus yang pasti karena haus banget. Cirebon lagi kan. Siap. Mungkin kita sapa dulu kawan pajak. Ya. Ini hari ini saya kedatangan Ibu Nurma Listini dan mungkin ada hubungannya juga dengan tema Kemenkyu tadi, Hari Uang Republik Indonesia ke-77, melayani lebih baik. Dan salah satu yang simbol dari kita lebih baik adalah melakukan perubahan gitu. Nah di podcast kali ini kita mau spill tipis-tipis kepada kawan pajak sekalian soal bahwa di 2024 kabarnya kita atau Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan reformasi perpajakan. Nah, benar nggak tuh Bu? Mau ada reformasi perpajakan, dan mungkin kenapa kita perlu melakukan perubahan Bu? Mungkin saya juga sapa kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih kita di podcast setengah satu. Saya sebenarnya seneng nih diundang ke podcast setengah satu dengan tema-tema yang menarik kita, dan kita spill juga ya Kanwil di JP Jawa Barat 2, KPP Pratama Cirebon 1 mendapat juara kantor pelayanan terbaik. Terima kasih kepada wajib pajak yang sudah pastinya sangat mendukung kami dalam memberikan pelayanan kepada para wajib pajak, dan semoga kami bisa menjaga predikat itu ya. Dan ini kita insya Allah kita akan nanti naik ke level nasional. Nah ini juga mungkin tahun depan nanti kita akan ada seleksi lagi, dan itu cukup ketat ya, banyak banget rentetannya. Tapi yang pasti ya kita berusaha untuk sesuai dengan tema Kemenkyu melayani lebih baik tadi. Kita juga punya tema nih, kalau lihat profil kita melayani dengan hati. Ya. Kalau ditanya apa sih melayani dengan hati, itu melayani dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Nah ini selalu ada lagunya ya. Nanti kapan-kapan kita nyanyi ya di sini. Udah ada di channel YouTube-nya? Bisa di channel YouTube, bisa beberapa kali kita nonton. Itu juga ada profil KPP Pratama Cirebon 1, dan ada lagunya juga, judul lagunya Melayani dengan Hati. Pas sekali dengan tema Kemenkyu melayani lebih baik. Itu. Ini kita mau ngomongin apa nih? Mau ngomongin reformasi ke arah yang lebih baik, perpajakan. reformasi perpajakan. Wah itu. Bener nggak mau ada reformasi Bu? Terus kenapa butuh reformasi gitu Bu? Kenapa butuh reformasi? Ya, kalau kita lihat kan ada spill dikit, bukan spill ya, kalau menurut saya semacam prediksi di tahun 2024 nih, 2024, sekarang 2024 tahun depan ya, 2045 tahun ya, 2045 pas katanya 100 tahun Republik Indonesia ulang tahun kemerdekaan, kita akan dapat bonus demografi itu dengan jumlah penduduk umur produktif itu 52%,
75% itu hidup di perkotaan dan 80% itu berpenghasilan menengah middle income. Itu kan luar biasa nih. Berarti kita harus gegap gempita nih menyambut kondisi di tahun 2045 ini. Kita menjadi negara yang high income dengan kondisi ekonomi terbesar keempat di dunia. Nih bayangin. Amin, kan. Ya, terus pendapatan per kapita itu 300 US dollar tuh kalau saya coba-coba hitung, kalau 29.300 US dollar dengan kurs sekarang 15 ribuan lah ya, gonjang-ganjing dikit kan agak naik nih sekarang. Itu rata-rata di sekitar 35-36 juta per bulan. Wah, kan gitu. Luar biasa ya. Struktur perekonomian yang lebih produktif dan sektor jasa yang maju. Nah, ini mungkin untuk menyambut gegap gempita dengan cita-cita kita untuk menjadi negara high income di tahun 2045 ini, Indonesia memerlukan persiapan yang matang, termasuk di dalamnya ya kita harus mereformasi APBN kita, dan di bagian itu pastinya ada reformasi perpajakan. Jadi ini bagian dari kesiapan fondasi ekonomi Indonesia buat mendukung Indonesia maju 2045 ya, Bu. Untuk 2045. Itu kalau berpikir makro Indonesia secara umum. Kalau kan kesadaran ingin berubah kan kadang-kadang juga muncul dari kondisi internal gitu ya, Bu ya. Betul. Ada juga pertimbangan soal itu. Ada pertimbangan itu karena kita kan ada istilah tadat ya. Tadat di tahun 2016. Ini 2016 loh itu. Udah lama juga. Udah lama sekali ternyata kan kita ada tadat itu, Tech Administration Diagnostic Assessment tax ya. Jadi tools. Tadat itu panjangnya itu. Apa tadi? Tax Administration. Pengukuran performa kinerja lah kurang lebih kayak gitu ya. Jadi Tax Administration, Diagnostic Assessment Tools. Nah, alat pengukuran internal proses dan sifatnya itu tarafnya internasional itu. Nah, itu kita lihat kesehatan organisasi kita DJP itu seperti apa. Nah, itu bertaraf internasional. Nah, dari situlah diperoleh kesimpulan bahwa ada bagian-bagian sistem informasi maupun reformasi di bidang perpajak itu harus kita benahi. Karena kan kayak kita misalnya Mas Sigit dan nggak boleh takut, kita jangan nunggu sakit kalau mau ke dokter. Misalnya kan kita sekarang apalagi ada timbangan kesehatan nih, bener-bener nih Bu bodybuilder lagi keluar ya. Misalnya ternyata kan ketahuan nih lemak saya itu di atas 34% gitu. Nah, berarti saya harus nggak boleh, karena saya batas usia saya ini saya tidak boleh lebih dari 34%. Berarti saya harus mereformasi tubuh saya supaya kurang dari situ. Gitu. Logika yang sama yang sama dengan tadat. Instansi kita gitu ya. Tadat misalnya, ternyata diperoleh kesimpulan ada bagian-bagian dari sistem informasi maupun regulasi kita, semuanya itu diukur kan pakai indikator tadi dan dia bertaraf internasional. Ada bagian yang harus kita benahi. Itu luar biasa loh Bu, karena salah satu kelemahan 2016 loh itu. Salah satu kelemahan paling mendasar manusia itu kadang-kadang sulit mengakui kelemahan dirinya kan gitu. Betul. Padahal di instansi yang sebesar ini malah itu justru dilakukan. Ya, apalagi kita mau menuju 2045 ini kan berarti ya kita harus benar-benar confidence dong untuk menyambutnya, tidak dengan begini-begini aja gitu. Nah, dari 2016 itu berbagai, nah ini kalau kita lihat kan perjalanan reformasi perpajakan kita mulai dari tahun 83 ini belum lahir ya Mas Sigit ya, belum lahir ya. Belum. Saya juga baru 13 tahun itu. Masih dirancang. Itu ada peralihan ke sistem self assessment nih. Kalau ingat di masa itu, saya ingat cerita bos-bos yang bekerja di era itu. Itu yang netapin lu bayar pajak berapa tuh ya orang pajak gitu. Nah, sebelumnya ya. Nah, makanya di 83 itu mulai kita menyerahkan kepada wajib pajak untuk dia menghitung pajaknya dengan self assessment. Kemudian di 91 sampai 2000 mulai kita menyederhanakan jenis pajak. Ingat kan itu ada jenis pajak PPH, PPN itu. Kemudian di tahun 2000 sampai dengan 2001 kita mulai bicara blueprint. Mau dibawa kemana, kita mulai ada visi dan misi. Kemudian di 2002 sampai dengan 2008 saya mulai ada di situ nih Bu, 2008 mau ikut di sini ya. Ini jilid 1 berarti kamu masuk pajaknya ya. Kali bukan 94 berarti Bu di reformasi penyederhanaan jenis pajak. Itu Bu ngalamin itu. Itu ngalamin. Nah, ini di modernisasi administrasi dan amandemen undang-undang perpajakan. Kemudian di reformasi jilid 2 2009 sampai dengan 2014 itu peningkatan internal kontrol. Kita benar-benar memperbaiki semua sistem internal yang ada di tubuh DJP. Kemudian di 2016 ingat kan ada itu lambang undang-undang
pengampunan pajak itu Ada ngalamin Merpati ya. Emas, ya. Iya, ngalamin juga. Kemudian 2017 sampai dengan 2004 sampai sekarang ini perjalanan reformasi jilid 3. Nah, ini jadi perjalanan dari 2016 ketika kita melakukan tadat diagnostik tadi, kita menganalisa diri kita, ternyata oh ya kita harus memperbaiki diri, berjalan untuk menyempurnakan itu di tahun 2017 sampai dengan 2024. Ini mau berakhir nih blueprint kita nih kan 2024, ini 2023 in due time kita harus siap-siap menyongsong persiapan reformasi jilid 3 ini. Jadi bukan ide yang ujuk-ujuk ada ya Bu ya? Perjalanannya panjang dan terus diagnostiknya di 2016, terus persiapannya di 2017 sampai dengan 2024. Nah ini kita di akhir tahun untuk menyongsong ke 2024 itu. Nah yang direformasi itu ruang lingkupnya apa aja ya Bu ya? Nah kalau kita lihat sih sebenarnya dari kesimpulan diagnostik tadi kan banyak hal yang harus diperbaiki. Nah dari situlah kita ambil ada 5 pilar yang harus diperkuat. Walaupun kita fondasi dasar ya pasti kita harus punya sarana prasarana, kita harus punya anggaran yang memadai dan sinergi dan pihak lain tentunya ini kan karena tema kita tetap sinergi dan kolaborasi. Ada 5 pilar yaitu organisasi, sumber daya manusia, kemudian IT dan basis data ya, kemudian ada proses bisnis, kemudian ada peraturan atau regulasi. Nah untuk organisasi ya kita harus punya organisasi yang idle lah strukturnya gitu kan, makanya kan dimulai dengan 24 Mei 2021 ya kalau nggak salah bagaimana kita membentuk kembali Madya itu kan saat mulai operasinya 24 Mei saya ingat. Ibu ingat karena itu tanggal Ibu karena kesini. Itu tanggal kesini dan kamu juga di sini. Siap. SK kita itu. Berarti itu sudah mulai bagaimana kita memiliki struktur organisasi yang di klaster ya. Ada Pratama, ada Madya, ada khusus, ada LTO gitu. Nah itu nanti akan berkembang terus ini kan. Kita mencari organisasi yang benar-benar idle, base fit ya. Kemudian untuk SDM ya udah pasti kita menginginkan SDM itu yang profesional, kompeten dan ya berintegritas yang pasti itu nomor 1 lah. Makanya orang suka kalau kita bicara tentang reformasi perpajakan, please ya tolong SDM-nya diperkuat. Itu selalu pesan kunci. Ya mau sebagus apapun sistem, kalau SDM-nya nggak kuat kan dia nggak jalan tuh sistemnya. Kemudian IT nih. IT dan basis data yang reliable dan handal. Nah ini Mas Sigi juga mulai ngerasakan itu kan, dan ini pasti nanti kaitannya dengan wajib pajak nih, ini yang bagaimana bentuknya nanti itu juga akan berdampak. Kemudian proses bisnisnya yang kita mulai sederhanakan, efektif, efisien, handal, dia berbasis IT dan dia komprehensif. Jadi sistem itu kita jadikan satu gitu, jadikan satu, tidak terpecah-pecah atau di mana-mana. Kemudian dari segi regulasi, dari segi regulasi itu ada kepastian hukum, kemudian menampung dinamika perekonomian. Nah ini kan sebenarnya udah kita rasakan juga gitu bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu kan benar-benar bergerak mulai tadi kan 2017 loh kita mulai Cipta Kerja sampai HPP juga ya Bu ya. Sampai HPP sekarang, bagaimana mengurangi biaya kepatuhan, memperluas basis perpajakan dan tujuannya yaitu meningkatkan penerimaan pajak. Nah ini kita memberi bangunan yang kokoh pada sistem administrasi perpajakan yang tujuannya ya kita mempunyai institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel, jadi tangguh, jadi institusi perpajakan kita ini gitu. Harapan utamanya voluntary compliance. Yang sering kalau dalam tadi ya kita baru sosialisasi ke PKP, saya harapkan bahwa WP memiliki kepatuhan sukarela yang tinggi dan dia begitu daftar PKP dia ngerti tujuannya apa gitu loh. Jadi dia datang ke sini memang karena voluntary compliance. Ini tujuan utamanya organisasi kawan pajak yang Ibu Nirmala betul-betul sadar betul. Jadi di setiap kesempatan Ibu memberikan sambutan dalam edukasi atau yang ketemu dengan wajib pajak, selalu di 2 kata ini voluntary compliance selalu Ibu keluarkan gitu ya. Karena berpikirnya apa ya, suatu mimpi rasanya mungkin kan kalau kita berpikir rasanya nggak mungkin gitu loh. Satu yang orang kan selalu begitu gitu loh. Tapi itu kan bagian dari visi dan misi kita, voluntary compliance. Kita boleh dong punya mimpi gitu. Suatu saat
wajib pajak itu ya voluntary compliance. Jadi nggak usah kita diuber-uber segala macam, energi kita terlalu besar untuk hal seperti itu. Tapi dengan sukarela wajib pajak bayar pajak karena ini bagian dari kegotong royongan. Nah itu yang kita harapkan. Yang tadi didukung dengan organisasi yang fit, SDM yang handal, percaya kan, wajib pajak percaya dia, makanya dia mau bayar. So IT-nya yang handal, proses bisnis yang sederhana, dan regulasi yang juga menurut saya banyak banget regulasi kita yang tujuannya itu dia memberi kemudahan berusaha dan keberlangsungan usaha. Jadi tidak mematikan usaha wajib pajak. Mudah-mudahan suatu saat ini bukan hanya mimpi, walaupun banyak orang nih meragukan gitu. Udah mulai banyak kok orang yang kita bayar pajaknya bener loh Bu Nir gitu. Ya alhamdulillah. Semakin kelihatan ya Bu ya. Iya. Ya karena tadi yang 5 pilar ini kan nggak ujuk-ujuk juga, nanti baru banyak yang sudah diperbaiki dan menyongsong ke arah sana gitu. 5 pilar organisasi dan SDM mungkin lebih ke internal, peraturan, wajib pajak sudah mulai merasakan. Nah yang berikutnya yang mungkin kita akan informasikan ke kawan pajak, ini soal IT dan proses bisnis ini kan intinya ya Bu ya? Proses inti. Jadi kalau ini adalah betul reformasi perpajakan, pembaruan sistem administrasi perpajakan, berikutnya ada yang pembaruan sistem intinya gitu ya Bu ya? Iya, kalau kita coba tadi back ke belakang, kalau kita bicara PSAP tadi kan pembaharuan sistem administrasi perpajakan. Itu bagian dari strategiknya tadi. Makanya itu dia punya yang namanya 5 pilar reformasi perpajakan. Itu yang disebut dengan PSAP, pembaruan sistem administrasi perpajakan. Nah, di dalamnya itu ada pilar tadi, IT, basis data dan proses bisnis. Itu yang disebut dengan PSIAP atau kalau gitu ya? kalau bahasa kerennya Cortex, kalau bahasa sayanya bahasa ibu saya ya sistem inti. Jadi apa itu PSIAP dan visi PSIAP? Nah itu kan PSIAP itu jadi kepanjangan dari pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan. Yang di dalamnya IT dan proses bisnis. Proses bisnis dan kalau bahasa kerennya ya di mana-mana mulai di-spill ya. Saya lihat di beberapa berita-berita online itu yaitu Cortex System. Ya Cortex Systemnya itu PSIAP dia. Yang visinya juga namanya PSIAP, visinya juga siap mantap gitu ya Bu? Iya siap mantap. Ini kan sekarang kan banyak istilah aja. Ya banyak istilahnya. PSIAP walaupun banyak singkatan orang juga banyak. Tapi kalau itu brand, itu namanya brand. Istilahnya brand. Kan kita punya dong. C1 punya brand untuk pembinaan UMKM namanya Harbolkum. Nah lama itu diguyungkan. Lama-lama kan orang banyak yang kenal. Harbolkum kalau panjang kan orang ngapalinnya susah. Makanya ini kan PSIAP. Walaupun orang akhirnya kalau agak keren Cortex System gitu. Makanya kenapa jadi PSIAP itu mantap, itu sistem inti administrasi perpajakan. Sistem inti administrasi perpajakan itu kan semacam tagline kita siap mantap. Siap mantap bagus. Mudah. Tapi siap mantap itu kepanjangan dari sistem administrasi administrasi perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti. Jadi itu siap mantap. Jadi sistem inti administrasi perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti. Siap mantap. Nah, ini yang akan kita sambut bersama-sama dalam waktu dekat soal perubahan sistem inti yang akan berpengaruh ke aplikasi administrasi perpajakan, mungkin ke sistem yang kawan pajak pakai, juga ke proses bisnisnya gitu. Dan tujuannya untuk tadi yang sebelumnya tadi tujuannya itu untuk optimalisasi pelayanan, pengawasan sebagai bagian dari reformasi perpajakan. Jadi ini memang kunci dari sebuah sistem Cortex ini. Kuncinya di sini. Kalau internal kan kita sudah sering tahu informasi ini ya Bu ya. Mungkin yang kita bisa bagikan ke kawan pajak, kira-kira berpengaruh apa sih siap mantap ini nantinya Bu? Berpengaruh ke wajib pajak nih. Nah ini mungkin gambaran kemudahan proses business to be bagi wajib pajak, dan kita juga ini hanya memberikan kulit-kulitnya aja dulu ya, karena memang mungkin bagian dari nanti juga begitu
kita udah deploy sistemnya, kan mau nggak mau wajib pajak itu nanti akan menyesuaikan. Nah itu kan mungkin mulai terlihat di beberapa, ya saya nggak tahu ya, mungkin karena belum deploy, tapi saya merasakan ini sudah mulai seperti ini ya. Mas Sigit juga mungkin di bagian helpdesk sudah mulai nih. Contoh nih ya, ini kan dia ada beberapa fungsi ya, registrasi, di pembayaran, di nanti akan ada tax account manager, ini kan terintegrasi semua nih, ada taxpayer portal juga, ada bagaimana pengelolaan SPT-nya dan layanan dan edukasi perpajakan. Yang saya mulai terasa kemarin ada di DJP online ada saudara anaknya mau bikin NPWP, nah ternyata nyangkut nggak bisa, kenapa? Karena dia masih kakaknya itu belum berbarcode. Nah itu yang ceritakan berarti registrasi udah mulai nih mendekati terintegrasi dengan sistem dari luar, berarti dari Dukcapil kan gitu. Nah itu mungkin kalau saya lihat itu kita makanya tadi bertahap dan nggak ujuk-ujuk, karena kalau saatnya Big Bang-nya lahir, insya Allah kalau memang dikasih kemudahan kan 2024 nih target kita, insya Allah itu kita juga kapan mulainya ya semoga lancar, tapi memang target di kita di 2024. Nah itu udah mulai menurut saya, itu di bagian registrasi. Jadi untuk registrasi karena terasa ya. Iya, karena tugas saya salah satunya adalah melayani registrasi wajib pajak. Kalau kawan pajak ingin punya NPWP ke IREK Pajak Go ID, sekarang tuh langsung tervalidasi by system dengan data KK dan NIK Bu. Jadi kan? Kalau kakak sama NIK-nya memang belum, istilahnya mungkin belum valid dengan data yang dia belum berbarcode kalau istilah sekarang. Jadi itu, kakak tuh bapak ibu semua makanya jangan lupa lihat kakak masing-masing udah punya barcode apa belum. Dan sekarang kemana-mana barcode itu berarti memang yang tadi menuju 2045 semua instansi juga mereformasi diri, termasuk Dukcapil kan sudah pakai barcode nih. Sekarang kita mau ngapa-ngapain saya kemarin ngurus akte kematian, ngurus itu juga. Begitu kita masuk ke instansi-instansi, dia mintanya kakak yang berbarcode. Dan jangan lupa anak sekolah. Nah berarti kan kaitannya juga matching salah satu ke sini. Bahkan gitu. Yang ada lagi satu yang selalu kita, dan kita mulai Januari udah kerja keras kemarin kan. Ini juga jangan lupa kawan pajak yang belum melakukan apa pemadanan NIK dan NPWP. Iya kan, mulai 1 Januari 2024. Tahun depan 2024 kita sudah tidak ada lagi NPWP. NPWP kita harus pakai yang 16 digit yang berdasarkan NIK untuk WP orang pribadi. Nah itu bagian-bagian yang sudah kita kerjakan secara bertahap, sedikit-sedikit, tidak langsung semuanya. Sampai yang badan hukum juga sudah begitu Bu. Badan hukum juga jadi ya. Udah connect antara NPWP dengan AHU yang dari Dirjen Kemenkumham gitu ya. Jadi kalau AHU-nya kita tulis dia udah terdaftar, baru bisa NPWP-nya udah masuk dengan. Jadi dia udah connect ke sistem kita. Nah ini yang saya juga ya kawan pajak, menurut saya jangan terlalu juga percaya dengan provokator di luar. Misalnya dengan data-data dengan Cortex ini nanti semua terus mencari cara lain. Menurut saya sudahilah ya dengan bagaimana membangun bangsa ini bersama-sama. Kita juga masih butuh menghimpun penerimaan pajaknya juga luar biasa untuk menuju tax ratio yang bisa mendekati yang tadi negara 2045 kan. Kalau kita memang mau jadi negara maju, tax ratio-nya juga harus bagus kan gitu. Nah seiring dengan itu, jadi saya lihat wah ini mulai men-spill dan melihat dari sisi kalau bicara kawan pajak tax planning, ya menurut saya ya sudahlah kita akhiri cerita itu semua. Bagaimana integrasi datanya itu buat tujuan yang lebih baik. Jadi tadi ujungnya optimalisasi perpajakan, dan itu berharap kawan pajak pun dengan membayar pajak tinggi itu ada rasa bangga gitu. Jadi memang karena tujuannya tadi kan untuk kemakmuran bangsa dan kemandirian bangsa kita gitu. Jadi reformasi perpajakan nanti yang mungkin akan kerasa bagi kawan pajak itu mencakup banyak sekali proses bisnis. Itu registrasi ya. Kemudian di pembayaran nanti akan lebih mudah dengan adanya super kode billing, yaitu satu kode billing untuk SPT unifikasi atau lebih dari satu ketetapan. Dan akan terdapat nanti layanan otomasi untuk PBK, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dan imbalan bunga. Nah ini kan sangat mudah. Kalau Mas Sigit kan sering harus meneliti dan itu butuh berapa hari kan gitu.
Ya mudah-mudahan ini. Taxpayer akun manajemen ada Nah, profil ini wajib pajak yang ada komprehensif. profil ya. Oh, ada didukung sistem akuntansi. Sistem akuntansi. Ya, jadi kalau biasanya kan wajib, yang sekarang ini kan wajib pajak mau lapor SPT tahunan badan misalnya, dia pembukuannya kan kesulitan, terpisah. Nah, harus disatukan ke SPT, ke depannya jadi satu. Jadi mungkin. Satu gitu loh. Nah, ini kan memberikan transparansi juga sehingga memudahkan WP mengetahui kondisi saldo dan transaksi perpajakan. Kalau kemarin mungkin di pajak online ya, itu kan banyak banget rumah-rumah di DJP online, kok pajak online sih? Di DJP online itu pajak online ada merek itu. pajakonline.com. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari teman kita juga yang mengedukasi wajib pajak. Kalau di DJP online itu kan dia banyak rumah-rumah ya, user interface. Nah ini mudah-mudahan dia menjadi satu taxpayer account management, jadi mengetahui saldo dan transaksi perpajakan gitu. Yang berhubungan dengan kami Bu, layanan edukasi perpajakan, kemudian interaksi wajib pajak dan DJP. Kita ada penyediaan perluasan edukasi kanal yang terintegrasi serta penyediaan edukasi tersegmentasi berdasarkan kebutuhan wajib pajak gitu. Jadi banyak kanal gitu. Jadi kita ya itu tadi menurut saya untuk salah satu menuju kepatuhan sukarela yang tinggi yang voluntary compliance tadi, memang kita harus banyak melibatkan banyak pihak. Nah mungkin ini salah satunya gitu. Jadi kita bisa lewat sini semuanya orang memberi kemudahan bagaimana. Jadi nggak tertumpu harus ke kantor pajak kayak gitu. Kanalnya banyak. Kanalnya gitu. banyak. Menarik buat ditunggu kawan pajak tentang bagaimana proses bisnis to be-nya nanti setelah reformasi perpajakan. Ini tadi registrasi sudah. Ini mungkin nanti yang baru. TAM-nya, taxpayer account management. Ini to be-nya. Jadi intinya semuanya reformasi perpajakan itu mendorong sistem perpajakan adil, sehat, efektif, akuntabel gitu ya Bu. Iya. Jadi kita berharap sistem perpajakan kita ini adil, sehat, efektif dan akuntabel. Nah ini yang menjadi cita-cita menuju 2045 tadi dengan kita masuk negara yang middle income-nya sampai 80% tadi. Itu kan luar biasa, saya ngebayangin 2045 kalau kita nggak sambut dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel, berarti kita akan ini dong, akan apa? Tidak mendapat kesempatan, tidak memanfaatkan peluang itu. Kita nanti ketinggalan. Nah, bonus demografinya nggak dioptimalkan. Kan masa kita cuma menjadi penonton, kita harus menjadi bagian dari merebut, dan tujuannya sebenarnya kan tax ratio seimbang, jadi ada paralelnya juga. Nah itu kenapa kita juga, dan kita berharap nantinya sistem perpajakan itu dia fleksibel, dia mampu beradaptasi dengan perubahan struktur, teknologi dan aktivitas dunia usaha. Kemudian dia efektif dan adil. Sistem perpajakan itu harus efektif sebagai instrumen kebijakan dan mampu menciptakan keadilan gitu loh. Ini yang selalu kita win-win solution. Saya juga pengennya kalau dengan wajib pajak juga kan bertemu win-win solution ya, karena kita memang tidak ingin mematikan usaha wajib pajak. Kemudian adanya kepastian dan kesederhanaan, administrasi perpajakan yang mudah, simpel dan menjamin kepastian hukum. Kemudian stabilitas, sistem perpajakan itu harus stabilitas, dia penerimaan perpajak itu harus memadai, terjaga dan terus berkelanjutan. Jadi supaya nggak bikin kaget gitu loh, tiba-tiba ada shortfall, tiba-tiba kita jadi kalau saya lebih senang kalau kita tuh mempunyai penerimaan pajak yang bisa kita benar-benar baseline-nya bisa kita ukur dan itu sustainable gitu, berkelanjutan. Jadi kita tidak terkaget-kaget dan misalnya ada peristiwa sesuatu kita itu kita kan nggak terlalu terpengaruh faktor eksternal ya gitu. Tidak terpengaruh karena kita sudah kuat terjaga. Misalnya begitu shortfall kita punya dari sini, punya tutupnya dari sini gitu. Nah itu tujuannya sana. Jadi penerimaan pajak harus memadai, terjaga dan terus berkelanjutan. Kemudian efisiensi biaya untuk patuh pajak ini, compliant cost dan mengut pajak seminimal mungkin gitu loh. Itu kan tadi kalau misalnya kita dengan sistem IT yang handal, dengan otomatis gitu kan, seperti negara-negara maju dan sistem aja ya nggak perlu orang pajak harus kulik-kulik gitu. Dengan memang saya udah nggak bisa apa-apa karena memang saya harus bayar pajak segitu gitu loh, karena sistemnya yang sudah mengawalnya. Nggak perlu keluar biaya datang ke kantor pajak ya. Nggak perlu karena dengan sistem, dan kita juga nggak perlu menggali potensi yang lebih dalam lagi terus karena kurang misalnya gitu kan. Terus kita juga
kadang-kadang kalau ada data tapi datanya juga misalnya zong gitu kan, kita juga kecil hati, kecewa gitu loh. Karena ini semuanya sistem udah bicara gitu. Kalau callback lagi ke depan tadi Ibu soal bumi dan seterusnya, nggak perlu lapor pakai kertas lagi gitu ya Bu. Oh ya tadi ya, itu ada termasuk efisiensi kan, efisiensi. Soal biaya juga ya. Iya, jadi semuanya. Jadi memang dengan efisiensi itu kayaknya kita juga jadi minimalis dalam bekerja kan, tapi hasilnya effortnya tinggi, itu kan biaya seminimal mungkin tapi dapat menghasilkan yang sebesar mungkin, efisiensi begitu kan. Iya, iya. Itu kawan pajak. Dan ini tadi satu lagi, administrasi perpajakan itu yang mudah, sederhana, simple dan menjamin kepastian hukum. Nah ini tadi, jadi nggak ada misalnya kalau udah tahun ini dia bayar pajak tiba-tiba masih ada data, walaupun ya kadang-kadang masih tetap juga ya, misalnya ada klausul di undang-undang itu biasa. Apabila ada data baru, ya misalnya kayak gitu kan, bahwa dia akan siap untuk diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu bahasa undang-undang biasa itu. Setidaknya sistem ikut menjaga supaya kepastian hukumnya ada. Kepastian hukum. Yang kayak tadi pembukuan disediakan sistem akuntansinya kan semakin mengurangi kemungkinan wajib pajak untuk salah hitung dan salah hitung, udah salah hitung. Dan itu yang sedihnya kadang-kadang bukan karena kesengajaan, tapi karena faktor ketidaktahuan, kelalaian gitu loh. Nah kalau udah kayak kemarin kejadian kita ada peristiwa wajib pajak nggak tahu kalau dia itu kalau di atas 4,8 harus PKP dan dia harus memungut, padahal udah nyata-nyata dia men-state itu di SPT tahunan. Nah itu kan ya saya nggak seuzon bahwa WP itu sengaja Mas Sigit, karena kan yang udah jelas-jelas dia men-state itu di SPT-nya gitu, jadi sangat terang benderang kan bicara data itu gitu. Nah mudah-mudahan dengan sistem ini itu otomatis jadi automatically itu dia jadi wajib PKP sehingga dia tidak ada kelalaian bahwa dia diamanahi negara untuk memungut PPN itu tidak dia lakukan. Nah itu kan kasihan sekali kan kalau dan WP seperti itu. Itu jadi mudah-mudahan jadi karena faktor ketidaksengajaan kelalaian itu diminimalisir gitu dengan siap mantap tadi. Kesalahan tulis, kesalahan hitungnya bisa diminimalkan oleh sistem. Iya. Dan yang pastinya tujuannya optimalisasi penerimaan pajak dengan sistem yang seperti ini gitu. Jadi menarik sekali reformasi perpajakan. Rasanya kita punya harapan, jelas punya harapan yang lebih baik ya Bu ke depan. Pastilah kita berharap Cortex System ini bagian dari mimpi kita yang akan menjadi nyata kan, jadi seperti itu. Makanya sesuai dengan slogannya tadi, siap mantap. Insya Allah pajak kuat, Indonesia maju. Nah mungkin pesannya Bu buat wajib pajak menyambut reformasi perpajakan atau apa yang harus wajib pajak perhatikan sampai dengan reformasi perpajakan nanti terjadi. Ya jelas, kita juga validasi ya Bu. Oke, ya itu udah pasti kita Januari kita pada saat kita menjelang undang-undang HPP di akhir tahun juga kita ingat nggak kita sosialisasi undang-undang HPP itu pun kita udah ingetin ya waktu itu. Nah setelah itu kan di awal tahun juga ada pemadanan NIK dan NPWP, itu juga menjadi poin kunci di registrasi tadi gitu dan yang lain-lain. Saya pikir ya untuk saatnya sekarang kita sama-sama bergotong royong untuk membangun negara ini menuju tahun 2045 dengan ekonomi yang lebih kuat, dengan kami juga menyambutnya dengan reformasi perpajakan dengan Cortex System yang lebih handal tadi. Semoga ini akan paralel sejalan sehingga tax ratio kita akan meningkat dengan gotong royong yang cita-cita tadi agar compliance, voluntary compliance, kepatuhan sukarela kita itu memang menjadi nyata dan meningkatnya penerimaan pajak dengan sendirinya kalau itu. Saya kira itu Mas Sigit. Terima kasih banyak sama-sama. Ibu Nirmala. Jadi senang mohon dukungannya kawan pajak supaya reformasi perpajakan berjalan lancar sehingga kedepannya akan tercipta sistem administrasi perpajakan yang kuat, handal dan seterusnya tadi. Sampai jumpa lagi kawan pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terus berkarya tanpa korupsi pastinya bisa. Oh 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 oh.